Anin nasi. Di sini menggunakan kalimat nas. Kita tahu semua, kita udah pernah bahas, nas itu berarti manusia makhluk sosial ya, manusia makhluk sosial. Jadi ketika kita sendiri tidak bersosial, kasihnya kita bersosial ngumpul kan? Ini namanya berarti bersosial. Nah, disebutnya nas. Nah, ketika kita sendiri, ya sendiri di sini pun bisa juga pengertiannya ketika mungkin istri kita lagi keluar, kita di rumah sendiri, entah itu istri kita lagi belanja, ngajak anak kita gitu kan, atau orang tua kita, adik kita, kakak kita lagi pada keluar rumah, kita di rumah sendiri. Nah, di situ tuh ya, di sini juga kita harus takut. Gitu. Tapi kayak lagi ini bukan untuk menilai orang lain ya, menilai untuk diri kita sendiri. Ada salah satu perkataan Sayyidina Ali ya, perkataan Sayyidina Ali, kalau kita pengen tahu siapa sebenarnya diri kita, itu lihat ketika sendiri. Apa yang dia lakukan? Nah, itulah kita tuh begitu berarti. Kata Sayyidina Ali ya, kata Sayyidina Ali. Ya itu begitu. Itu nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua, amsik lisanaka anil kholqi. Jaga lidahmu ngomongin orang lain. Kholqi makhluk, terutama di sini makhluk di sini adalah manusia ya, terutama manusia. Dan manusia di sini tentunya semua ya, semua. Bukan hanya manusia yang apa? Ya manusia berakal semua, mah ada manusia yang keberakal. Maksudnya manusia di sini bukan hanya manusia muslim atau muslimah, tapi juga non muslim dan non muslimah. Ya, semua manusia. Lan anil kholqi. Amsik lisanaka anil kholqi. Jaga lidahmu tentang membicarakan orang lain. La tudzakirhum illa bi khairin. Ada yang baik-baik aja dah. Kita yang baik aja ya. Banyaklah mungkin pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari pembahasan tentang masalah lisan ya. Mungkin dari kisah kita kemarin baca Nabi Adam alaihissalam, itu pun terjadi karena lisan. Kan ngomongan si siapa? Iblis ya. Syafahahuma bidalilin. Di antaranya iblis itu caranya mengajak dialog langsung, sekaligus bahkan bersumpah dengan nama Tuhan. Adam dan Hawa kalau makan nih buah ini nih. Nah, itu memang dari lisan itu diantaranya bisa menjadikan malapetaka ya lisan. Makanya ada kata pepatah apa di sana? Salamatul insan fi hifzil lisan. Ya, salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia dalam menjaga lisan. Kalau punya orang cuma kalau nggak salah ngomong salah makan. Gitu ya. Iya kalau nggak salah ngomong Salah makan. Salah Kamu dari ngomong ya. Salah makan omong kali. apalagi itu lebih mahal. Jadi omongan orang dimakan berarti ya? Iya. Bukan makan makanan ya. Masalah malisan ya. Makanya apa di sana ada hikmah gini. Wudu ya, ketika kita mau wudu, apa yang pertama kali kita cuci? Bukan masalah pardunya ya, bukan masalah pardunya. Apa dulu? Tangan. Karena emang Nabi Adam alaihissalam ketika ngambil buah itu pasti pakai tangan, makanya dicuci. Terus habis itu, habis cuci tangan, kumur. Ketika buah itu udah diambil, dimakan. Ya kan? Nah,
berarti cuci mulut ya, misalnya. Nah itu Syekh Nawawi Al-Bantani diantaranya beliau mengatakan demikian. Banyak lah ya masalah lisan ini, banyak sekali hikmah-hikmah yang positif agar kita lakukan dan negatif agar kita hindarkan itu banyak. Ada lagi ceritanya banyak ahli ibadah tapi jarang yang bisa menjaga lidah. Orang Jawa kasih guru sepelati. Artinya baik buruknya gitu ini tergantung dari dari ucapannya. Banyak lah ya bahasa lidah itu banyak. Jadi hati-hati katanya lidah. Inna akhwafa ma akhofu minkum ba'di kullu munafikin alimul lisani, kata Nabi. Di antaranya yang paling aku takuti setelah aku nanti meninggal, ya, kullu munafikin, semua yang munafik. Munafik di sini bukan hanya munafik keyakinan ya, bukan. Bisa juga munafik ucapan, bisa juga munafik perbuatan. Munafik ucapan bisa terjadi sama siapapun, ya, bisa terjadi sama siapapun, sekalipun bukan pada munafik keyakinan. Mungkin bisa terjadi pada seorang alim gitu ya, ulama, atau ya semuanya bisa aja terjadi ya. Alimul lisan, pandai berbicara ya, bicaranya yang ya begitulah pokoknya ya. Kita tahu semua deh gitu ya. Alimul lisan, cakap dalam berbicara, tapi yang cakapnya berbicara itu pembicaraan yang mengakibatkan negatif ya, yang mengakibatkan negatif. Usahakan yang keluar dari mulut itu, kata Ibn Hajar Asqalani, yang terbaik aja dah. Mangor balan nasa nakholuhu. Kalau kita membiasakan untuk menyaring ucapan, mengayak ucapan, ya otomatis mereka pun ketika mau bicara kita diayak lagi sama dia. Ya al jaza min jinsil amal. Itu yang kata ulama, al jaza'u min jinsil amali. Ya mungkin ketika kita banyak diomongin sama orang, ya mungkin karena kita juga suka ngomongin orang. Iya. Biasanya begitu, balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Mangor balan nasa nakholuhu. Siapa orang yang suka saring sebelum sharing, nah gitulah kira-kira ya. Saring sebelum sharing, ya mereka pun akan hati-hati gitu ya. Nah ini lagi musim nih sekarang. Ya sekarang ini lagi musim berita apa aja udah. Ya, berita apa aja udah banyak lah. Ya. Aduh, saring sebelum sharing. Nah itu nasihat yang kedua, jaga lisan. Yang pertama takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ketika sendiri dan rame-rame. Yang kedua diantaranya lisan, tapi bukan berarti yang lain nggak dijaga, tetap jaga juga ya. Bukan berarti di sini disuruhnya cuma jaga lisan, tapi yang lain enggak, yang lain juga tetap harus dijaga. Ada di sana al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati, ya, muslim sejati itu bisa menjadikan orang di sekitarnya merasa aman, merasa nyaman dari lisannya. Lisan lagi disebut. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, usahakan kalau mau ngomong yang baik aja. Enggak bisa diam dah. Hah? Ya sepenuhnya, tapi yang baik. Jangan sekali sepenuhnya menyakitkan. Ya Allah ya. Maka tadi saya katakan di awal, ini kita bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Ya, untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain.
Banyaklah tentang lisan itu, masya Allah banyak. Bagian daripada adab juga itu ya, bagian daripada adab. Bagian daripada adab. Cuma gara-gara ngomong orang bisa pada berantem juga. Bisa gara-gara ngomong orang bisa pada apa? Bisa pada berantem. Itu mulut ya. Kalau omongan bisa lebih, kalau duit Bisa kurang. Pelajaran lah ini, pelajaran buat kita semua ya, pelajaran buat kita semua. Saling mengingatkan aja, saling mengingatkan. Jadi bukan berarti di sini perintahnya jaga lisan doang, enggak ya. Yang lain juga dijaga. Cuman lebih utama lisannya, lebih utama lisan. Makanya kalau bukan dari lisan, yang lain juga enggak ya. Kalau lisannya enggak apa-ngapain, yang lain juga enggak. Karena gara-gara lisan semua anggota tubuh juga bisa apa? Bisa gerak ya. Makanya ada di mana kemarin saya baca ya, di kitab apa kemarin saya baca, jadi di kitab itu kurang lebih penjelasannya gini. Emang kita nggak tahu. Jadi pas udah waktunya pagi, katakanlah pagi di sini hitungannya suruk ya, lah. Udah pas matahari terbit. Nah di situ anggota tubuh kita di kitab apa sih kemarin saya nggak baca ya. Di kitab, ya pokoknya pagi-pagi. Jadi seolah tuh anggota tubuh kita yang lain tuh ngomong ke lisan, ya. Takulu jawarihuhu lil lisani. Jadi kalau udah waktu pagi, pas mulai aktivitas, itu seluruh anggota tubuh kita ngomong ke lisan. Intinya gini, istakomta, istakomna. Kata anggota tubuh yang lain, tangan, kaki, dan lain sebagainya, mata, ngomong nih ke lisan gini. Lisan, kalau lo bener, gue juga semua pada bener, tergantung lo. Begitu juga sebaliknya, i wajajna. Oh iya, kalau lo bengkok, gue juga pada bengkok. Terus saya lupa itu ada di kitab apa ya? Hah? Yang ngacungin diri sekolah itu pas banget. Oh gitu. Itu bahasa itu pas banget. Baik buruknya badan kita begitu tergantung Lisannya emang. Itu saya lupa itu di kitab apa sih ya. Jadi kata kitab itu kalau udah pas mulai kita mau aktivitas, nah di situ anggota tubuh kita ngomong. Yang mama kita sih nggak ketahuan, ya. Hadis apa ya? Saya lupa di kitab apa udah. Jadi kata anggota tubuh kita yang lain selain lisan, itu dia pada ngomong. Entah kuping mungkin ya, atau mata, hidung, tangan, kaki, perut. Lisan, kalau lo bener, gue juga pada bener. Tapi kalau lo nggak bener, gue jadi nggak bener. Kayaknya pasti emang ya. Pasti kan? Pasti itu emang. Kayak mau mudzakarah nih malam Sabtu. Akhirnya kaki ikut jalan, tangan ikut jalan, kan semuanya jalan. mengambil jalur kan Iya, tangan ikut. Habis itu makan sama mulut. Kompak banget ya. Bener emang lisan berarti ya. Itu bahasanya idakana sobahan gitulah. Apabila udah waktu pagi mulai aktivitas, takulu jawarihuhu lilisani. Itu anggota tubuh yang lain ngomong ke lisan. Istakomta, istakomna. Lo bener, kami juga bener. Iwajajta, iwajajna. Lo nggak bener, kami juga nggak bener. Tergantung lo dah. Kata yang lain begitu, kata yang lain. Iya. Nah, makanya nanti di hari kiamat apa yang dikunci? Mulut. Bisa. Apa tuh ayatnya surah Yasin? Ada yang ingat? Sup Hah? bunga.
Bukan. Pokoknya yang dikunci apa? Mulut doang. Yang lain enggak? Nah, Bang. Ini banyak dosa. Lupa mulu ayatnya ya. Surah Yasin yang watas hadu arjuluhum. Terus apa lagi? Ada enggak? Nah itu pokoknya lisan nanti dikunci ya. Yang lain pada bicara Al-yawma naktimu ala afwahihim ya. Al-yawma naktimu. aibihim. Iya. Jadi pada hari kiamat nanti yang dikunci mulut, digembok. Yang lain enggak. Kalau nggak dikunci berpilah terus dulu. Oh iya. Itu bahasanya mungkin ya, bahasanya gini bahasanya. Di hadapan sang pencipta, dalam pengertian di hadapan bukan berarti di hadapan kayak begini ya. Bukan begitu, bukan. Artinya gini. Jadi mulut itu sekalipun di hadapan sang pencipta masih juga bisa bohong dia. Di hari kiamat masih bisa bohong. Makanya al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Kunci dah. Banyak kelitnya ya. Alibi. Masya Allah itu lisan ya, lisan. Jadi yang lain itu pengaruhnya lisan. Makanya mungkin disebut lisan karena yang lain itu jadi ikut-ikutan nantinya. Yang ketiga, wanzur khubzaka alladzi ta'kuluhu hatta yakuna aidalikal khubzu minal halali fahina idzin ta'kuluhu wa illa fala ta'kuluhu. Di sini yang harus diperhatikan yang kita konsumsi, yang kita makan, ya. Kenapa roti? Emang dulu roti makanan sono ya. Jadi yang kita makan, yang kita konsumsi itu lebih utama harus kita perhatikan, ya. Halal atau haram. Karena itu pengaruhnya lebih besar. Pengaruhnya lebih besar. Makalah 14 ya. Yang apa? Yang tadi diomongin orang berarti mungkin kalau nggak mulut salah ngomong ya salah makan. Oh iya bisa. Iya. Nah jadi yang ketiga ini perhatikan yang kita konsumsi. Intinya gitu ya yang ketiga. Jadi yang ketiga itu perhatikan yang kita konsumsi, yang kita makan khususnya. Ya, makanya ada cerita apa tuh di hadis Arba'in, ada seseorang yang akibat doanya nggak dikabulkan karena emang yaitu dia makan yang dia konsumsi khususnya ya, dan juga yang lain tuh ngerembet jadinya ya. Nah itu diantaranya sebabnya mungkin karena banyak yang kurang halal yang dia konsumsi, tapi pasti dikabulkan. Nah jadi yang ketiga ini ditekankan yang kita konsumsi, yang kita makan, baik untuk kita ataupun orang yang menjadi tanggungan kita, kalau itu halal silakan, ya. Kalau itu halal silakan, makan dah, minum dah, pakai dah kalau halal mah. Makanya di sana apa tuh diantaranya? Diantaranya ada doa salat duha apa? Wa in kana haraman fatahhirhu. Dan jika itu haram, caranya ya, bukan berarti sesuatu itu haram kita dapatkan jadi halal, enggak, bukan begitu caranya ya. Kalau caranya ya Allah saya dapat rezeki itu menuju ke arah yang haram, fatahhirhu, sucikan, hindarkan, jauhkan, palingkan dari yang cara haram menjadi cara yang halal. Wa in kana haraman fatahhirhu. Dan jika adalah cara mendapatkan rezeki itu haram ya Allah, sebelum saya dapat rezeki itu fatahhirhu, alihkan, palingkan menjadi mendapatkan rezeki itu jadi halal gitu caranya ya, caranya. Bukan berarti kita udah dapat ini haram dijadiin halal ya, itu mah nggak bisa ya. Ini maksudnya caranya. Nah ini dia. Jadi 3 nasihat itu, yang pertama takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sendiri dan rame-rame. Yang kedua jaga lisan.
Bukan berarti yang lain enggak, yang lain justru ngikutin tergantung lisan. Kalau lisan benar yang lain benar, kalau lisan enggak benar anggota tubuh yang lain pun ikut-ikutan jadi enggak benar. Yang ketiga, yang kita konsumsi, yang kita makan, ya khususnya kita mungkin kalau memang belum katakan lagi sendiri, tapi kalau kita udah punya yang menjadi tanggungan kita pun hati-hati gitu ya. Jadi yang kita konsumsi itu pun jaga hati-hati. Yang kita pakai pun sama, tapi minimal yang kita konsumsi dulu. Nah ini 3 nasihat Nabi Yakub lah katakan gitu ya, Nabi Yakub alaihissalam. Kata Nabi Yakub, kalau ini bisa ente kerjain, ilmu orang dulu dan orang sekarang semuanya bisa ente dapatkan. Ya, dapatkan. Tapi memang pasti ya, pasti dapat. Nah kira-kira gimana bisa kita begitu? Jadi kalau kita bisa begitu nggak perlu ngaji bahasanya. Tapi bukan berarti ngaji sendiri ya, bukan. Tetap ini juga perlu. Karena makanya di sini malah kita bisa ambil yang tersirat. Bolehlah orang yang memang dia katakan dia merasa bukan berarti merasa di sini buruk ya, bukan, artinya ini orang kayaknya harus gua nasihatin. Nggak apa-apa, nasihatin aja. Lu sini gua mau nasihatin lu nih, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kayak kita kan mungkin nasihatin anak ya, atau nasihatin orang yang lu sini, coba sini dengerin gua nih, dengerin nasihat gua nih, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa begitu, nggak apa-apa. Kalau memang kita mungkin katakanlah bisa untuk memberikan arahan ke dia, nggak apa-apa begitu, nggak apa-apa ya. Jadi yang tersirat di sini, karena memang kita bisa memberikan nasihat ke orang itu juga tertentu. Ini segini, gua mau ngomong sama lo nih, ini dengerin nasihat gue nih buat lo nih gitu kan, ya itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, boleh begitu. Ini yang tersirat di sini kan, makanya katakanlah Nabi Yakub, tadi saya katakan Nabi Yakub, pemuda lu sini dah, nih dengerin nih, gue mau nasihatin lo nih gitu, nggak apa-apa, boleh ya. Pantana alpata anil khuruji ila baladin akhra li talabil ilmi. Akhirnya si pemuda itu nggak jadi nyari apa, tempat pengajian ya, tempat pengajian umum. Ya udah, mungkin dipikirin sama dia tuh masih pemuda. Siapa Nabi Yakub itu. Justru nggak jelas mendagang di pada ngurung di rumah. Tapi tetap ini juga, ini global aja kan, global ini kan, ini global. Tetap ini juga perlu lah yang namanya guru itu pasti apa? Dulu ya. Iya, biar nggak salah petunjuk, nggak salah jalan, nggak salah arah. Tetap itu dia. Jadi kalau 3 ini bisa kita kerjakan, bisa kita tunaikan, bisa kita laksanakan, kita dapat ilmu orang-orang dulu dan orang-orang sekarang. Ya kalau memang ya bisa aja ilmu laduni itu bisa aja. Di gunung Ini berarti udah topat ini mah ya, udah topat ini, udah takut kepada Allah ketika sendiri dan rame-rame, jaga lisan yang dikonsumsi gitu ya, yang dikonsumsi. Jaminan itu. Hah? Jaminan itu. Iya. Kamu semuanya udah baik ini ya. Ini pokoknya semua ini mah ya. Pokoknya semua. Pertama takwa kepada Allah itu takwa paling tinggi. Di bawah isinya jaga lisan. Lisan mempengaruhi yang lain. Habis itu yang kita makan, yang kita konsumsi ya. Halal apa enggak? Kalau halal makan, kalau enggak jangan. Ada cerita apa ya? Ada cerita seorang suami mau berangkat kerja. Terus kata istrinya, kata suaminya, "Neng, abang berangkat dulu mau kerja nyari duit ya. Tapi gimana Neng kalau nggak dapat? Kalau nggak dapat apa-apa nanti pas pulang kerja." Apa bahasa si perempuan itu, jelasnya persisnya kalimat itu gimana saya lupa ya, tapi pemahamannya kata si istri itu, yang penting sekalipun gak banyak halal bang,
Ya, yang penting halal. Lebih baik saya lapar, abang nggak bawa apa-apa ke rumah daripada abang bawa tapi haram. Jarang. Ya, gimana kemarin saya nol. Ya, saya kemarin alhamdulillah dapat nol. Enggak apa-apa sih saya. Iya. Anda bisa nyari. Alhamdulillah. Ustaznya yang nyari Pak. Alhamdulillah. Nyarinya banyak kali istri ente. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah berarti alhamdulillah. Ya. Lebih baik abang nggak bawa apa-apa bang katanya. Dikit juga nggak apa-apa dah, yang penting halal. Daripada banyak. Dengan ikhlasnya itu. Sekarang ditanya baru apa enggak Nah. gitu. Tanya haram halal. Ini besok bayar sekolah anak ini. Bayar gimana? bayar semua. Belum ini belum itu. Tapi kalau orang Betawi biasanya gitu. Ada walaupun abang pulang kayak apa nggak bawa duit, yang penting abang bisa pulang lagi. Iya. Maaf hati. Bukannya abang bawa duit pulang disayang, kalau nggak dapat duit ditendang. Berarti kita harus sering-sering dengerin lagunya Happy. Oh, lagunya Ebit. Nasihatnya ada. Oh iya iya. Di antara lagunya Ebit ya. Happy itu dulu. Iya. Nah, nasihat tengoklah ke belakang sebelum bicara. Baru kali ini nyanyi. Iya baru kali ini. Iya 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 iya. Kayaknya lagi seneng. Nah kan suruh dengerin nasihatnya lagunya Happy. Iya iya. Kayaknya ada. Iya ada. Sekian lama kita mudakarah kayak baru sekarang kayaknya ya. Semenjak saya kenal baru dia nyanyi. Dari tangan. Iya iya iya. Coba nanya itu. Akhirnya apa jadi? Iya iya. Apa? Emang ilmu ya, semuanya ilmu itu ilmu fikih ya untuk memperbaiki sah atau tidaknya ibadah kita ya, kalau ilmu fikih. Terus kalau ilmu apa? Kalau ilmu akidah, ilmu tauhid untuk benar tidaknya keyakinan kita. Kalau ilmu akhlak atau tasawuf, benar tidaknya, rusak tidaknya perilaku kita. Lebih baik, ada bahasa gini, lebih baik karena berbuat negatif menjadikan diri kita hina daripada positif tapi sombong, tapi belagu ya, tapi bisa memecah belah. Nah, itu masih lebih baik kita melakukan sesuatu negatif, kita mendapatkan kehinaan karena ke kita doang sendiri ya. Kalau itu kan bisa apa? Nah ini karena lisan akhirnya efeknya bisa apa? Bisa banyak. Bisa banyak. Itu tadi yang tadi Anggi bilang ya, mungkin apa tadi bisa lebih banyak ininya ya, ini apa akibat negatifnya. Dampak seperti itu apakah bisa dikategorikan maksiat? Kalau apa? Lagi tidur. Itu bukan. Istilahnya efek apa? Baik tapi menyombongkan diri gitu. Dan itu bisa menyebabkan Ya, negatif. kerusakan. Iya, apakah itu termasuk maksiat? Maksiat. Maksiat. Karena kan maksiat itu pengertiannya apa? Mukhalafatul amri qasdan. Menyalahi perintah, maksudnya perintah syariat, qasdan dengan sengaja. Ya ketika tadi di apa? Tadi apa contoh tadi? Menyebabkan kerusakan itu. Ingat tadi contoh tadi yang Melakukan kebaikan. apa? Apa sih? Jadi ke istilahnya mau meskipun Melakukan kebaikan. ya melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan tapi dia sombong. Iya. Iya. Maksiat. Itu sombongnya itu. Walaupun dia mempertahankan kesombongan itu merasa benar gitu. Maksudnya gimana? Misalnya gini, contoh yang tadi abang bilang istilahnya meskipun ilmu itu disampaikan bukan dilihat dari jamaahnya banyak atau tidak. Iya, iya, iya.
Nah, ketika dia itu banyak jamaahnya, tapi istilahnya dengan kesombongan dia merasa paling benar. Oh iya, tetap salah. Dalam arti Ya. meskipun dia menyampaikan nasihat, Iya, tetap salah. jadi tetap Secara umum salah ya, secara umum ya. Iya, secara umum salah bisa. Tapi bisa juga benar ya, bisa juga benar ketika kita melihat orang yang di luar apa? Di luar penilaian secara umum lah ya. Nah, makanya ketika kita melihat orang seperti itu, kalau ulama ngajarinnya yang baiknya ambil, yang buruknya tinggalin dah. Nah, ini kan terjadi sama orang-orang yang di luar nalar lah ya. Yang terjadi di luar nalar ya, mungkin bahasanya apa? Majjubun ya. Majjubun. Kan kadang-kadang ada orang yang begitu ada. Tapi emang secara umum bagi orang yang nggak bisa menelaah itu, bisa saja itu jadi salah, bisa saja itu salah, bisa saja, tapi bisa juga benar, tergantung siapa. Pertama mungkin dia ini secara umum orang kenal gimana gitu. Karena memang ada juga yang kalau umpama tujuan dia nih banyak pengikutnya ya, pengikutnya banyak nih, tapi dia dalam mengajak itu sombong. Mungkin dia ada tujuan ke salah satu orang gitu ya, salah satu orang supaya si orang ini berubah nih jadi yang nggak baik. Ya itu bisa baik kalau dia tujuannya ke situ gitu ya. Nah, maka tadi kalau kita kira-kira melihat ada orang ini kan orang ini orang baik, tapi kok udah begini ya, mungkin kita berpikirnya ada yang baik kita ambil, yang buruk kita buang dah. Karena kadang-kadang orang ada melakukan sesuatu di luar nalar ya, di luar nalar. Nah, itu yang susah tuh, yang begitu tuh yang susah. Ya, makanya kata guru kami itu, Syekh Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari, Allah yarhamuhu, kata beliau dalam kitab At-Ta'aruf fit Tasawuf, beliau itu di akhir kitab itu berpesan, jangan langsung lantas menyalahkan orang. Ya, jangan langsung lantas menyalahkan orang. Ya, jangan. Kenapa? Seandainya meskipun dia itu banyak pengikutnya, seandainya kita salah satu pengikutnya tidak lagi merasa nyaman, itu sebaiknya tinggalkan atau gimana? Ya, kalau memang tidak merasa nyaman karena siapanya nih, kan bisa karena merasa tidak nyaman karena pengikutnya juga, bisa juga karena merasa tidak nyaman dengan si pengajarnya, iya kan? Ya, kalau memang yang terbaik itu tinggalin lah. Ya, nggak apa-apa, itu mah nggak jadi masalah. Kembali lagi mungkin masalah sombong tadi Pak ya. Iya. Saya rasa mungkin sombong itu kan yang melihat, yang dimaksud di perkataan itu mungkin sombong menurut diri dia kan, diri Iya. sendiri. Mm-mm. Kalau orang lain yang melihat Belum tentu. dong. Mungkin Bapak yang lihat sombong, mungkin saya yang lihat enggak sebenarnya. Iya. Gitu. Kalau itu kan masih relatif. Ya, mungkin dirinya sendiri. Saya itu niatnya memang benar-benar sombong, apa emang sebenarnya sesuatu kayak seperti penjelasan Mbak saya tadi. Iya, makanya ada begini. Ketika kita sedekah nih ya, paling gede. Kalau kita tujuannya sedekah paling gede, pengen disampaikan, kasih tahu ke orang. Tapi tujuan dia supaya yang pelit jadi ikut, nggak apa-apa. Emang tadi benar, kadang-kadang kan penilaian itu sombong untuk sebagian orang, belum tentu sombong untuk sebagian yang lain. Bisa saja begitu, bisa saja gitu itu. Persepsinya beda-beda ya, Pak. Lah iya pasti. Pandangannya ya. Iya. Makanya supaya jangan ada kesalahan menilai, tabayun. Betul. Nah, enak kan? Kalau ada tabayun jadi nggak salah nilai. Itu ada yang sudah kau petik, orang sombong amat, Nah, akhirnya karena nggak ada tabayun jadi gitu kan? Emang tabayun itu sangat penting ya, klarifikasi penting. Emang lebih baik begitu. Tapi kalau nggak ada tabayun ya begitu tadi. Mungkin menurut sebagian yang lain sombong nih orang, sebagian yang lain belum tuh bener, nggak apa-apa dia begitu. Mungkin dia buat si Anu yang pelit banget gitu kan. Kalau di film itu ada Indosiar kayak ceritanya
Film apa tuh, Banyak Jalan Menuju Roma kan? Kiai Haji Jainuddin. Kayak itu kan dia apa? Ya kalau emang kadang-kadang yang susah itu dia. Yang susah. Belum tentu sombong menurut orang lain. Sombong menurut dia belum tentu sombong. Makanya lebih baik jangan cepat menilai lantas itu salah. Ya dicerna dulu lah. Saring sebelum sharing ya, saring sebelum sharing. Tapi lagi-lagi sekali lagi ini untuk diri kita sendiri ya. Ini untuk diri kita sendiri, bukan untuk menilai orang lain ya, bukan untuk menilai orang lain. Mudah-mudahan kita bisa, mudah-mudahan bisa. Gimana, ada lagi? Cukup ya? Cukup ya. Mudah-mudahan apa yang kita mudzakarahkan pada malam hari ini bisa kita pahami, bisa kita ngerti, dan bisa juga kita amalkan. Khususnya untuk diri kita sendiri, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang dekat dengan kita. Bukan untuk menilai orang lain atau siapapun, yang akhirnya menimbulkan seolah kita jadi merasa suci sendiri, apalagi sampai merasa lebih suci dari orang lain. Na'udzubillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbul qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nurul absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tahassantu bidil izzati wal jabarut wa tasamtu bi rabbil malakut tawakkaltu al hayyul ladzi la yamut. Allahumma srif anna hadzal waba virus corona covid-19 wa qina syarra da'i bulubika wa rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Na'udzu bikalimati llahi tammati min syarri ma khalaq. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a wa ilman yanfa'una fid dinni wa dunya wal akhirah rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.